kalau di high politik saya tidak akan pensiun. Gimana ke DPR RI? Godaannya ya uang, godaannya ya wanita, itu sudah berlaku di mana-mana. Dan itu murni tidak ada ide bisikan. Kalau misalnya hari ini kan tinggal di hitungan hari, kemudian tiba-tiba muncul lagi, oh Buya sudah pensiun dari politik. Apa memang mau pensiun atau gimana? Kan persepsi di awal bahwa Iya, kalau di high politik saya tidak akan pensiun. high politiknya. Iya. Tapi kalau di politik praktis saya mungkin sudah harus lebih fokus kepada pondok pesantren. Yang sekarang ini yang mondok saja, bukan santri luaran, itu sudah lebih 1000. Itu harus saya jaga. Saya harus fokus. Sehingga saya sudah ngomongkan ke anak-anak santri saya Rabu sudah selesai. Ayo, mulai kapan mau ngaji kitab apa? Terserah kamu. Jam 9 pagi, setelah duhur, ayo mau ngaji apa? Sampai seperti itu saya ingin memberikan tantangan kepada santri-santri yang ada di rumah. Ayo mau ngaji apa? Jam 9. Kalau sekarang saya kan cuma ngajarnya subuh dan setelah isya, karena memang saya masih jadi bupati, sulit lah ngatur waktu jam 9, setelah jam seperti ini. Tapi kalau nggak jadi bupati, ayo jam 9 kamu mau ngaji apa? Nah, artinya ya kita harus terus berkontribusi lah terhadap minimal mencerdaskan anak-anak Sunda khususnya dan anak-anak bangsa semua. Kalau misalnya di kemudian karena proses komunikasi dan silaturahmi itu tetap terjaga kan, gitu ya, ada orang yang kemudian mendorong Buya menjadi, maksudnya meningkat posisinya, misalnya Katakan DPR RI lah ya. DPR RI atau wakil gubernur gitu kan. Saya seandainya mau jadi anggota DPR RI atau DPRD provinsi, dulu saya sudah. Karena saya ketua PKB, yang ngatur posisi itu saya dulu tahun 99. Tapi saya tidak mau. Semua minta, ayo sampean ke DPR RI. Enggak, sudah kesabit saja. Kalau ditanya kenapa, saya ingin merawat pondok. Itu aja alasan saya. Kalau saya ke DPR RI dulu, apalagi sampai 2 periode, karena memang terus menang kan PKB dan sistemnya masih nomor urut dan saya masih ketua, bisa saja langsung nomor 1 kan. Saya tidak bisa membayangkan, mungkin sudah santri pulang semua di rumah yang mondok itu. Kalau saya harus ke DPR RI waktu itu, biarlah saya ngalah, walaupun tidak ya seperti inilah ketua DPR saja, tapi saya terus jaga pondok, saya morok, saya ngajar dan semacamnya. Nah, kalau sekarang ada, ini sudah banyak ini yang ke saya, gimana ke DPR RI? Saya secara halus saya bilang saya harus ngurus pondok. Enggak, yang lain saja, yang lain. Saya sudah punya prediksi, PKB ini siapa nanti yang ke DPR RI, saya sudah punya prediksi. Kalau saya ngurus pondok. Ngurus pondok. Artinya lebih banyak. Fokus saya ke pondok. Usia saya sudah 60 tahun. Ya, walaupun kelihatannya saya ini masih 40 lah ya. Masih 40, apalagi kalau dibuka seperti ini, 40 ini. Masih 40 itu. Oke Pak Kiai, selama menjabat, kalau di DPR ini ujian yang paling besar apa Pak Kiai? Yang pernah dihadapi secara pribadi, terutama pernah nggak mengalami? Iya, pastilah kalau punya jabatan itu godaannya ya uang, godaannya ya wanita, itu sudah berlaku di mana-mana.
Maka alhamdulillah kalau apa ya, bisa nahan yang seperti itu. Jadi saya berhenti jadi ketua DPRD 2 periode, saya tidak punya mobil. Coba bisa dibayangkan. 2 kali jadi ketua DPRD saya punya uang 75 juta. Itu pun yang dibeliin mobil karena tidak punya mobil. Setelah mobil itu Kijang second itu sudah saya pakai beberapa bulan, saya harus bangun masjid. Akhirnya dijual uang itu. Kijang itu saya jual. Akhirnya hanya saya minta 25 juta. Saya beli carry. Bisa dibayangkan ketua DPRD beli carry yang juga second. Bagi saya nggak ada masalah, karena jangan sampai tergoda dengan uang, jangan tergoda dengan wanita, jangan sampai itu. Akhirnya apa? Ya nyalon jadi bupati, saya nggak punya apa-apa lah, dibiayai orang. Itu mungkin simpanan saya, diletakkan oleh Allah di tempat yang lain, karena saya tidak mau main-main di sini. Mungkin saya, ini tempatkan saja di mana ini uangnya ini nanti untuk kepentingan nyalon bupati, mungkin seperti itulah Tuhan menakdirkan seperti itu. Karena sampai coba rumah kan baru 5 tahun ini buat rumah kan. Jadi baru karena anak saya sudah mau nikah, saya buat rumah, ngutang ke BBRS, terus saya ngutang buat rumah, dicicil dan semacamnya itu ya. Lah akhirnya selesai cicilannya ya. Jangan tergoda. Sampean sudah cari lah mungkin yang namanya proyek dan semacamnya lah. Saya tidak ingin mengatakan saya jujur bersih, enggak. Tapi saya ingin berusaha tidak tergoda, gitu aja dengan hal-hal yang seperti itu. Akan berusaha maksimal. Dan itu mungkin juga yang menjadikan saya ini serak berkat. Jadi ketua DPD 2 kali, jadi bupati 2 kali, mungkin ini diantaranya. Selain komunikasi, memang saya menjaga hal-hal yang seperti itu. Ini kan berangkatnya Buya itu dari partai yang dibentuk oleh NU awalnya, gitu kan. Itu kan bersinggungan dengan banyak kiai, dan kebetulan di Sumeneb juga banyak pesantren, banyak kiai dan banyak guru. Terus dari proses yang setelah dijalani sejak di DPR dan kemudian di bupati, apa yang selama ini yang selalu disampaikan, bukan pujian tetapi apresiasi dari sejumlah kiai? Saya tidak tahulah kalau apresiasi dari orang lain, saya tidak tahulah ya, saya tidak tahu, atau dari kiai-kiai saya tidak tahu, karena itu haknya para kiai untuk menilai. Tetapi yang saya lakukan ya, sebagai ketua DPRD dulu dan Geramdan sebagai bupati, kami pasti banyak anggaran kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta itu dari sisi bangunannya, infrastrukturnya, dari sisi honor bagi guru-guru dan yang lain-lain, itu sejak dulu. Sehingga waktu saya jadi bupati periode pertama itu, saya satu-satunya bupati di Jawa Timur yang mendapat penghargaan dari Kementerian Agama. Tim tahu-tahu datang, saya tidak tahu. Datang, setelah itu baru tahu ada laporan tim dari Kementerian Agama datang melihat APBD dari tahun ke tahun. Setelah itu saya dipanggil, saya harus memaparkan di banyak pihak di Kementerian Agama itu apa yang sudah dilakukan, dan ternyata saya diantaranya, kalau di Jawa Timur hanya satu, saya mendapat penghargaan dari Kementerian Agama karena APBD-nya itu banyak sekali memberikan warna sumbangan-sumbangan untuk pondok-pondok pesantren, ada beasiswa dan semacamnya itu ya, anak-anak miskin, termasuk semua perguruan tinggi dulu sebelum ada aturan melarang. Sekarang nggak boleh lah. Kalau dulu langsung semua perguruan tinggi setahun kita anggarkan untuk pembangunannya. Lah, saya kira terserah penilaiannya, itu yang sudah kami lakukan kalau berhubungan dengan pondok-pondok atau kiai sampean, karena pertanyaannya kiai sih. Termasuk kalau sekarang poskestren, coba itu murni itu saya, Pak. Ya, kesehatan pondok pesantren itu dengan semua perawatnya yang ada di sana itu kan semua APBD. Dan itu murni tidak ada ide bisikan. Saya berpikir ini pondok-pondok besar ini harus punya tenaga kesehatan di pondok.
Kalau ada apa-apa biar komunikasinya enak dengan puskesmas atau komunikasinya dengan rumah sakit enak. Tetapi di pondok itu ada petugas yang bisa merawat dalam untuk pertolongan pertama misalnya, itu harus ada, dan itu semuanya honornya dari APBD.